Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas mengenai organ pencernaan makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kamu dapat mengetahui organ-organ pencernaan makanan beserta fungsinya. Berikut materi kita hari ini. Anak-anak ibu, kita masuk materi sistem pencernaan, submateri organ pencernaan makanan. Buka buku Grafindo halaman 114. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada sistem pencernaan makanan manusia, proses pencernaan makanan itu terdiri dari dua. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu proses pemecahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus tanpa mengalami perubahan zat atau perubahan fisika. Dan yang kedua adalah pencernaan enzimatis atau kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan bantuan enzim, sehingga makanan akan mengalami perubahan kimiawi menjadi zat yang baru. Kita akan bahas organ pencernaan yang dimulai dari mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Nah, untuk gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, geraham depan, dan geraham belakang. Kamu dapat perhatikan penampang gigi berikut. Ada bagian mahkota, ada leher, dan ada bagian akar. Pada mahkota terdapat email, pada leher terdapat dentin, dan pada akar terdapat pulpa dan sementum. Dan perlu kamu ingat bahwa di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah. Siapa itu? Enzim petialin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lidah. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Reseptor khusus pada lidah itu berupa papila yang terdapat pada permukaan lidah yang digunakan untuk mengecap rasa berupa manis, asam, asin, dan pahit. Dan yang terakhir yang berada di dalam rongga mulut adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada namanya kelenjar parotis, letaknya di bawah telinga. Kemudian ada kelenjar submandibularis, letaknya di bagian bawah rahang bawah. Kemudian kelenjar sublingualis, terdapat di bagian bawah lidah. Nah, kelenjar ludah mengeluarkan air liur yang disebut dengan saliva yang terdiri dari garam, lendir, enzim lisozim, dan petialin. Untuk produksi saliva itu mencapai 1,5 liter. Nah, enzim petialin berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus terdiri dari otot lurik, sedangkan sepertiga bawahnya adalah otot polos. Gerakan dari kedua macam otot ini secara bergantian menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik. Peristaltik adalah gerakan mendorong atau meremas-remas makanan menuju ke lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kardiak, yaitu bagian atas yang berhubungan dengan esofagus, kemudian bagian fundus atau bagian tengah, dan bagian bawah atau bagian pilorus yang berhubungan dengan duodenum, usus 12 jari. Nah, untuk dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Gastrin itu berfungsi merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Dan getah lambung itu mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin. Fungsi lambung menampung makanan kurang lebih 5 jam. Produksi kimus, mukus, dan faktor intrinsik, absorpsi, digesti protein, dan menghasilkan getah lambung berupa pepsin, asam klorida, dan renin. Perhatikan fungsinya. Anak-anak ibu, kita tadi sudah membahas mengenai enzim yang terdapat pada lambung. Untuk mempermudah kamu menghafalnya, kamu ingat saja per lias lambung.
P untuk pepsin, R untuk renin, Li untuk lipase, dan AS untuk asam klorida. Dan kamu dapat perhatikan fungsi enzim tersebut seperti berikut ini. Selanjutnya, organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Pada duodenum terdapat muara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pada getah pankreas juga diekskresikan enzim, yaitu berupa enzim amilase, tripsin, dan lipase. Perhatikan fungsinya. Dan untuk saluran empedu, fungsinya adalah untuk menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak atau melarutkan lemak. Pada jejunum terdapat enzim yang sama dengan pankreas. Sedangkan pada ileum dikatakan sebagai usus penyerapan karena disinilah terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan. Asam amino, glukosa, vitamin, garam mineral diserap lewat darah. Sedangkan asam lemak dan gliserol diserap lewat pembuluh darah getah bening. Perhatikan gambar usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Pada ileum terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding villi banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfa atau pembuluh getah bening usus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai usus besar. Nah, untuk usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Untuk kolon terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Fungsi usus besar adalah penyerapan sisa air produksi feses yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Berikut ini adalah gambar usus besar beserta bagian-bagiannya. Perhatikan. Dan yang terakhir dari organ pencernaan adalah anus, merupakan lubang di ujung saluran pencernaan. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Nah, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Sistem pencernaan hewan ruminansia, buka bukumu di halaman 121. Lambung hewan ruminansia dibedakan menjadi 4 bagian. Nah, perhatikan gambar dari lambung dan perhatikan dari rumus gigi hewan ruminansia berikut ini. Perhatikan lambung hewan ruminansia berikut ini yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Hewan ruminansia adalah hewan herbivora yang mencerna makanan dengan cara menelan bahan makanan, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya, kemudian mengunyahnya kembali dan untuk ditelan kembali. Perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Ketika hewan ruminansia memakan rumput, dia kunyah di mulutnya, kemudian masuk ke faring, kemudian menuju esofagus, kemudian menuju ke rumen, terjadi fermentasi selulosa oleh enzim selulase, kemudian menuju retikulum, membentuk bolus dan masuk kembali ke mulut, dikunyah lagi. Selanjutnya menuju ke retikulum, ke omasum, abomasum menghasilkan kim, kemudian menuju ke usus halus, pemecahan bahan makanan, menuju ke usus besar, dan berakhir di anus. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi mengenai organ pencernaan tadi. Kalau kamu kurang paham, boleh buka kembali buku Grafindomu, dibaca kembali atau lihat kembali video. Dan jika kurang paham juga, boleh tanyakan ibu di Discord. Kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah, perhatikan gambar. Nah, untuk organ pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Dan perlu kamu ingat, pada setiap organ pencernaan itu terdapat enzim yang berfungsi secara kimiawi untuk menghancurkan makanan. Demikian materi kita hari ini. Tak lupa ibu ingatkan kepada kamu, protokol kesehatan, selalu gunakan masker,
cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat pagi semuanya.